معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi syarafana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia. Marilah dalam kesempatan Jumat hari ini kita bersama-sama pula untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang mana Allah masih memanjangkan umur kita, kemudian diberikannya kesehatan, kelapangan, sehingga kita kembali dapat melaksanakan keparduan, yaitu pada Jumat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari-hari terus berlalu. Bulan Ramadan dan Idul Fitri yang penuh berkah dan rahmat meninggalkan kita. Apakah ia menjadi lembaran indah yang melukiskan amal saleh atau ibadah kita, ataukah ia berlalu begitu tanpa makna? Adalah suatu pertanyaan yang patut dibisikkan di benak kita masing-masing. Sepeninggal Ramadan, apa yang dilakukan oleh kita umat Islam? Kalau pada bulan Ramadan kita telah mengendalikan diri dari nafsu dengan ketat, tetapi di luar Ramadan kendali ini menjadi renggang dan mungkin lepas sama sekali. Pada bulan Ramadan kita telah mempererat dan menjalin hubungan dengan Allah seerat-eratnya dan menjalin rangkaian ibadah yang begitu sempurna dan indah. Tetapi di luar Ramadan hubungan itu nampaknya goyah dan ibadah pun serta mentah. Di bulan Ramadan semangat ibadah dan spirit iman mengebu-gebu dan melonjak tinggi. Tetapi di luar Ramadan semangat ibadah pudar dan spirit iman menjadi loyo dan kendur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bulan yang agung penuh berkah sudah lewat. Bulan yang penuh rahmat dan keampunan sudah berlalu. Bulan yang bernuansa iman dan takwa sudah berganti. Bulan pengembelengan kesabaran dan penggalangan kebersamaan sudah berakhir. Sebulan penuh kita mengikuti mobilisasi ilahi untuk hidup secara disiplin, wajar lagi terhormat. Luluskah kita? Maka ukurannya ialah sejauh mana kita telah mampu meningkatkan keteguhan mental, ketabahan hati dan keteguhan pribadi. Dengan kata lain, sejauh mana kemampuan kita mengendalikan diri, menguasai kerakusan hawa dan menaklukkan keserakahan nafsu.
Sebulan kita berjuang menggapai keampunan Allah, menadahkan curahan rahmat dan menampung limpahan rahmat atau berkat. Berhasilkah kita? Maka acuannya ialah sejauh mana kita membulatkan tekad untuk bertaubat, dan sejauh mana pula kita telah berbuat untuk menggalang persaudaraan, menjalin kasih sayang, dan membangun rasa kebersamaan. Sebulan penuh kita menggembleng iman, sebulan penuh kita menggalakkan takwa. Dengan begitu kita berharap tergolong mukmin yang sejati dan termasuk muslim yang penuh amal bakti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebulan lamanya kita umat Islam digembleng oleh agar terlepas dari belenggu nafsu yang menggoda. Perjalanan kita untuk menuju reda ilahi. Selama berpuasa kita umat Islam ditempa agar dapat mengendalikan dua hal yang mendasar, yaitu syahwat perut dan nafsu kelamin. Karena bila kedua hal ini tidak terkendali, akan berakibat meluncurnya derajat kemanusiaan kepada derajat hewani. Untuk itu fakta dan lantang berbicara. Dengan berpuasa kita umat Islam ditatar agar dapat mencapai persamaan hakiki antara sesama manusia, antara kaya dengan si miskin, antara orang yang berpangkat dengan orang yang biasa, antara pejabat dengan rakyat, sehingga pada gilirannya kita tempat perasaan kasih sayang atau perasaan ihsan dan santun terhadap sesama. Karena kita telah pula merasakan pahit dan getirnya lapar yang diderita oleh mereka yang tak berpunya. Dengan berpuasa yang lalu, kita umat Islam dibimbing agar terlepas dari kerakusan dan keserakahan yang selalu menimbulkan dan mengakibatkan sejumlah penyakit jasmani dan rohani. Hadirin, tujuan puasa adalah untuk mencapai takwa, sebagaimana firman Allah sering kita dengar di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Hadirin, sikap ihsan inilah yang hendak ditumbuh kembangkan melalui ibadah puasa dan Idul Fitri yang lalu. Alangkah indahnya kehidupan jika nuansa Idul Fitri yang lalu dapat lestari sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik atau ihsan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadi fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Syekh Mustafa Lutfi Al-Manfalupi, manusia terbagi kepada beberapa tipe. Yang pertama, orang yang berbuat baik kepada dirinya, namun ia sama sekali tidak berbuat baik kepada orang lain. Mereka ini adalah orang-orang serakah lagi rakus. Seandainya darah merah yang mengalir di dalam tubuh manusia di muka bumi ini bisa berubah menjadi emas, niscaya semua manusia ia sembelih untuk mendapatkan emas itu. Yang kedua, orang yang berbuat baik kepada orang lain, tetapi perbuatan baiknya itu hanyalah sebagai umpan untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kebaikan menurut mereka adalah penghambaan manusia untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, orang yang tidak berbuat baik kepada dirinya sendiri dan juga tidak berbuat baik kepada orang lain. Mereka ini manusia-manusia bakhil lagi bodoh. Ia tumpuk kekayaan, namun pada hakikatnya hanyalah membuat perutnya lapar agar peti besinya menjadi buncit dan kenyang. Dan yang keempat, orang yang berbuat baik untuk dirinya dan juga mau berbuat baik untuk orang lain. Menurut Al-Manfalupi, orang ini tahu mana yang harus ia perbuat, apa yang ia dapat, yang ia nikmati untuk dirinya sendiri, dan kapan ia berbuat baik kepada orang lain. Orang seperti inilah yang dinamakan manusia. Hadirin, di manakah posisi kita dari keempat tipe ini? Ibadah puasa dan Idul Fitri yang lalu yaitu menggugah kita untuk menjadi manusia yang berbuat baik, bukan hanya di bulan Ramadan tetapi sepanjang kehidupan. Jika Anda pada posisi berlebihan, berikan kelebihan itu kepada yang kekurangan. Cari mereka di seputar dan sekitar kita atau Anda. Hapuslah air mata kesedihan dengan santunan Anda. Jika Anda dalam kondisi kekurangan, bangkitlah, coba berpikir kebaikan apa yang bisa diperbuat. Jangan hanya mengeluh
atau berburuk sangka kepada orang yang beradab. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan salat dan zikir. Berdoalah memohon kemudahan hidup. Doakan agar penghuni negeri ini dalam keselamatan dan bersifat dermawan. Doa anda itulah kebaikan anda kepada orang lain dan kehidupan. Berbuat baik bukan hanya pada bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri, tetapi selama jasad masih mengandung nyawa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka untuk itulah marilah kita mencontoh sifat sikap sebangsa serangga bernama lebah. Selain dia kompak dan bersatu, dia tidak mau diadu dan mengadu domba. Dia membela haknya apabila diganggu. Dia menjauhkan dirinya dari segala yang kotor. Apabila dia makan, maka tidak sembarangan makanan jadi, melainkan putik bunga yang harum semerbak. Kemudian apabila ia pergi, pasti akan meninggalkan madu sebagai penawar buat manusia. Manusia mutakin yang telah ditempa dengan ibadah puasa yang lalu harus menampakkan dirinya sebagai lebah, yaitu kompak bersatu, tidak mau diadu dan mengadu domba, membela haknya apabila diganggu, menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan dan pekerjaan kotor, kemudian memberi manfaat pada sesamanya. Hadirin, janganlah kita seperti lalat, datang dari tempat yang kotor, kemudian memakan makanan yang kotor pula, dan apabila dia pergi, meninggalkan kuman penyakit yang berbahaya bagi manusia, sehingga semua orang benci dan jijik melihatnya. Itulah sebabnya Mustafa Lutfi Anman Palupi di dalam kitab An-Najarat mengatakan, jadikanlah kamu sekalian seperti lebah dan janganlah seperti lalat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kami pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya adalah saya pribadi dan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan kita selalu berbuat baik dan berbuat baik sampai nanti di akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya hati-hatilah kita dalam menata dan meniti kehidupan. Janganlah derap langkah kaki dan ayunan tangan kita nanti di dunia ini bekal mempersulit perjalanan kita di akhirat nanti. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ijada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha an hazar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khair ma salaka bi ibadika salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min ibadika salihun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bis-salaati
يتجربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.